Shalom sahabat inspirasi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema hari ini ialah kejutan hidup. Ayat bacaan kita diambil dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Sahabat inspirasi, dalam keadaan seperti ini kita belajar dari Daud apa yang dilakukan. Daud di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ayat 7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Sahabat inspirasi, efod menjadi jubah kudus yang hanya dipakai imam besar. Jubah ini dihiasi dengan batu-batu mulia yang memungkinkan seseorang mengetahui kehendak Allah dalam situasi tertentu. Sahabat inspirasi, efod menggambarkan kita dalam keadaan sesulit apapun. Di sini Daud tetap mencari Tuhan, berdoa, mencari kehendaknya. Sahabat inspirasi, di dalam kehidupan kita memang tidak lepas dari kejutan. Hidup yang kita jalani seringkali menyimpan banyak kejutan. Kejutan adalah sesuatu yang tidak pernah kita duga atau harapkan untuk terjadi. Namun dalam perjalanan hidup hal itu terjadi. Tentu tidak menjadi masalah jika kejutan yang ada adalah kejutan yang menyenangkan. Misalnya kita mendapatkan kenaikan pangkat, kita kerja dipromosikan terus naik pangkat. Kita mendapatkan untung besar dari bisnis kita. Kita mendapat mobil baru, rumah baru, dan lain-lain. Kita malah menantikan dan menyambut dengan gembira kejutan yang seperti ini. Namun bagaimana dengan kejutan yang tidak menyenangkan? Bagaimana dengan sakit penyakit yang datang tiba-tiba? Sudah berobat dari satu dokter ke dokter yang lain juga belum kunjung sembuh. Kematian yang merenggut orang-orang yang kita kasihi. Problem rumah tangga yang baru saja terbuka jelas. Bahkan mungkin sedang diputus oleh pacar. Dan karir yang mendadak terhenti. Tentu kita tidak mengharapkan kejutan-kejutan yang seperti ini, bukan? Di dalam kejutan yang seperti ini biasanya kita berseru, di manakah Tuhan? Nah mari saudaraku, kita belajar dari Daud. Daud mendapat kejutan ketika pulang dari peperangan. Dan sampai di Siklak, ternyata Siklak sudah di bumi hanguskan. Para anak dan istri ditawan oleh bangsa Amalek. Bagaimana respon Daud menanggapi kejutan tersebut? Daud menguatkan imannya kepada Tuhan.
Kalau contoh di Perjanjian Baru kita melihat orang Majus dikejutkan ketika tidak menemukan bayi raja di dalam istana kota Yerusalem, tetapi malah di kota kecil yang bernama Bethlehem. Bagaimana responnya? Kita lihat orang Majus tetap datang dan menyembah. Mari sahabat inspirasi, kita teladani Daud dan orang Majus ketika dikejutkan dengan hal yang tidak menyenangkan. Mereka tetap tidak berpaling dari Tuhan. Nah, kita belajar dari Daud, sahabat inspirasi. Apa yang dikatakan Daud ketika dia dalam situasi terjepit seperti itu? Mazmur 121 ayat 1 dikatakan, "Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku?" Ayat 2, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Sahabat inspirasi, mari dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kita mendapat kejutan-kejutan yang tidak menyenangkan, yang tidak kita harapkan, mari kita tetap harus belajar seperti Daud, seperti orang Majus, yaitu tetap mencari Tuhan, berdoa. Maka dengan demikian, maka saudaraku, di dalam ayat yang ke-17, ayat 17 dikatakan dari 1 Samuel 30, "Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta." Jadi saudaraku, sahabat inspirasi, mari tetaplah kita berdoa, mencari kehendak Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan percayalah kemenangan akan menjadi milik kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk inspirasi pagi hari ini yang boleh mengingatkan kepada kita semua untuk dalam keadaan situasi terjepit apapun, kami tetap akan mencari Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menaruh iman pengharapan kepada Tuhan, Engkau tidak akan pernah mengecewakan, dan Engkau adalah pembelaku satu-satunya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.